Perang Mu'tah. Bulan Jumadil Awal, tahun 8 Hijriah, di sebuah desa yang bernama Mu'tah, terletak di sebelah timur Sungai Jordan, 3.000 pasukan Muslim menghadapi 100.000 pasukan Romawi dan 100.000 Nasrani Arab. Tentu saja, dengan kekuatan yang tidak seimbang itu, pasukan Romawi begitu mudahnya menyudutkan pasukan Muslim. Dalam kalkulasi militer, tidak ada yang bisa menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran total. Sekitar 2 tahun sebelum terjadinya perang di Mu'tah, sebuah kesepakatan damai tercapai antara kaum Muslim dengan Quraisy Mekah. Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadi kesepakatan damai dengan Quraisy Mekah, Nabi Muhammad memulai misinya menyebarkan agama Islam di luar Jazirah Arab. Syam, yang saat itu menjadi daerah jajahan Romawi Timur atau yang dikenal dengan nama Bizantium, menjadi salah satu tujuan penyebaran agama Islam selanjutnya. Nabi Muhammad mengutus Al-Harits bin Umair Al-Azdi menyampaikan surat kepada Gubernur Syam yang isinya ajakan untuk memeluk agama Islam. Gubernur Syam tersebut menolak ajakan Nabi Muhammad karena bangsa Arab dianggapnya tidak sebanding dengan Kekaisaran Romawi Timur. Bukan hanya penolakan, Gubernur melakukan tindakan yang melanggar kode etik diplomasi dengan membunuh utusan Nabi Muhammad. Menyikapi hal tersebut, Nabi Muhammad mempersiapkan pasukannya untuk melakukan aksi militer di Syam. Nabi Muhammad berpesan sebelum berangkat, pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika dia syahid, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia syahid, penggantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Dan jika dia syahid juga, maka pasukan muslimin harus mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah, pasukan Muslim bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Syam, hingga akhirnya sampai ke daerah Ma'an. Sambil menunggu informasi dari Telik Sandi, pasukan Muslim berkemah di Ma'an, sebuah daerah yang sudah masuk kekuasaan Syam. Sementara itu, 100.000 pasukan Romawi yang dipimpin Heraklius sudah sampai di sebelah utara daerah Ma'an dan bersiap menyambut kedatangan pasukan Muslim. Informasi kedatangan Heraklius bersama 100.000 pasukannya sudah didengar para pemimpin pasukan Muslim. Selama 2 hari, mereka berkemah di Ma'an dan menyusun strategi menghadapi musuh dengan kekuatan berlipat-lipat. Musuh yang mereka hadapi bertambah lagi ketika Telik Sandi menyampaikan bahwa bukan hanya pasukan Romawi yang datang. 100.000 pasukan datang dari kalangan Arab yang memihak Romawi seperti kabilah Lakham, Juzam, Al-Yaqin, Bahra, dan Bali. Zaid bin Harithah kini menyadari betapa besar pasukan yang menanti mereka. 3.000 pasukannya harus menghadapi 200.000 pasukan. Bukan perkara mudah memang, tidak hanya kekalahan, kehancuran total pasukan Muslim membayangi benak para perwiranya. Seorang perwira mengusulkan agar mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad meminta tambahan pasukan atau memberi perintah mundur. Dalam situasi yang genting tersebut, tampillah Abdullah bin Rawaha yang berhasil memotivasi para pasukan Muslim agar tidak gentar menghadapi musuh yang berkali-kali lipat. Abdullah bin Rawaha menyuruhkan bahwa mereka tidak berjuang karena jumlah pasukan atau kekuatan, tapi mereka berjuang untuk agama ini yang Allah Azza wa Jalla telah memuliakan kaum Muslim dengannya. Hanya ada salah satu dari 2 kebaikan, yaitu kemenangan atau syahid di medan perang. Motivasi yang dilakukan Abdullah bin Rawaha berhasil. Moral pasukan Muslim meningkat dan siap menyongsong musuh. 2 pasukan yang sudah siap saling tempur saling mendekat. Di sebuah tempat bernama Mu'tah, 2 pasukan dengan kekuatan tidak seimbang berhadap-hadapan. Dan bertemulah 2 pasukan tersebut. Mu'tah akan menjadi saksi peristiwa yang terdokumentasikan sebagai bagian dari awal penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Pasukan Muslim dibagi menjadi 2 sayap. Qutbah bin Qatadah ditunjuk menjadi pemimpin di bagian sayap kanan dan Ubayyah bin Malik di sayap kiri. Zaid bin Harithah sebagai panglima perang memerintahkan pasukan Muslim bergerak maju. Di bagian sayap kanan, pertempuran berlangsung sengit dan terjadi duel di atas kuda antara Qutbah bin Qatadah melawan Malik bin Zafilah, komandan pasukan Romawi. Qutbah bin Qatadah berhasil mematahkan perlawanan Malik bin Zafilah sehingga membuat salah satu sayap pasukan Romawi kehilangan pemimpinnya. Namun, pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar semakin menekan pasukan Muslim. Situasi kritis mulai melanda pasukan Muslim. Situasi semakin genting seiring gugurnya Zaid bin Harithah.
Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalah dalam jumlah membuat pasukan muslim mulai tersudut. Dalam situasi kritis ini, Ja'far bin Abi Thalib gugur. Kepemimpinan pasukan muslim selanjutnya diteruskan oleh Abdullah bin Rawaha. Pasukan muslim sekali lagi harus kehilangan panglima perangnya seiring gugurnya Abdullah bin Rawaha. Para perwira harus mengambil keputusan cepat dan tepat menentukan panglima yang baru. Keputusan mereka jatuh kepada Khalid bin Walid. Malam harinya, ketika kedua pasukan kembali ke perkemahan, Khalid bin Walid melakukan strategi dengan menukar posisi pasukannya. Pasukan yang berada di sayap kiri pindah ke kanan dan sebaliknya. Pagi harinya, ketika perang kembali pecah, pasukan Romawi dibingungkan oleh perubahan pasukan muslim. Dua sayap pasukan muslim yang sudah bertukar posisi menyerang bersamaan. Pasukan Romawi yang tidak mengetahui pertukaran posisi pasukan mengira bala bantuan dari Madinah telah datang. Moral pasukan Romawi mengalami penurunan seiring kekeliruan para perwira mereka dalam mengenali lawan di depannya. Khalid bin Walid memerintahkan pasukan berkudanya bergerak sambil menghamburkan debu pasir sehingga menimbulkan kesan jumlah pasukan yang sangat besar. Pasukan muslim mampu mendesak pasukan Romawi berkat strategi Khalid bin Walid. Moral pasukan Romawi benar-benar jatuh dan mereka bergerak mundur. Pasukan muslim tidak mengejar pasukan Romawi yang mundur. Khalid bin Walid berpikir, jika diteruskan dengan mengejar pasukan Romawi, maka ada kemungkinan para perwira Romawi pada akhirnya akan menyadari strategi yang digunakan pasukan muslim dan mampu menyerang balik dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Karena itu, Khalid bin Walid memutuskan menarik mundur pasukannya. Mereka kembali ke Madinah. Heraklius menjadi gusar dan cemas melihat pasukannya mundur. Pasukan muslim berhasil memberikan pelajaran berarti tentang keberanian dan kecerdikan strategi perang kepada Imperium Besar Romawi. Untuk beberapa tahun kemudian, hingga wafatnya Nabi Muhammad, pertempuran pasukan muslim melawan Romawi tidak lagi terulang. Namun, perang besar pasukan muslim melawan Romawi akan terulang pada era kepemimpinan Umar bin Khattab.